Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi kelas 11, yaitu tentang konflik sosial. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini kita bisa lebih memahami materi ini dengan baik. Selamat menonton. Kompetisi dasar untuk materi konflik kelas 11 ini yang pertama, mengidentifikasi pengertian konflik, kekerasan, dan juga perdamaian. Yang kedua, mengidentifikasi pemetaan konflik. Yang ketiga, mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik. Yang keempat, memahami peran mediasi atau pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sehingga menumbuhkan perdamaian. Materi selanjutnya yaitu pengertian konflik, kekerasan, dan juga perdamaian. Nah, yang pertama ada pengertian konflik. Konflik ini dapat diartikan sebagai perselisihan, percekcokan, ataupun pertentangan. Sedangkan kekerasan ini dapat diartikan sebagai perbuatan orang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang, yang menyebabkan terjadinya kerusakan fisik atau barang milik orang lain. Lalu selanjutnya pengertian perdamaian. Perdamaian ini dapat diartikan sebagai dialog antara dua pihak atau lebih dengan bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah sehingga terciptanya perdamaian. Selanjutnya pemetaan konflik menurut Simon Fisher. Pemetaan adalah cara untuk menggambarkan konflik secara geografis, yaitu menghubungkan antara pihak yang berkonflik dengan pihak lain. Dua bentuk konflik sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama konflik realistis. Konflik realistis ini terjadi akibat kekecewaan individu ataupun kelompok terhadap sistem dan tuntutan yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu konflik non realistis, di mana konflik ini bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan ataupun berlawanan, melainkan dari kebutuhan-kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Salah satu contoh konflik realistis yang ada di masyarakat yaitu adanya demonstrasi buruh. Buruh menyalurkan aspirasinya dalam menuntut kenaikan upah melalui demonstrasi ini. Konflik yang terjadi ini merupakan konflik realistis yang terjadi antara buruh dengan perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berkonflik menurut Sujono Sukanto. Yang pertama ada konflik pribadi, di mana konflik ini terjadi antara dua orang atau lebih karena perbedaan pandangan ataupun sebagainya. Yang kedua yaitu konflik rasial, di mana konflik ini terjadi akibat perbedaan-perbedaan ras seperti ciri badan, kepentingan, dan juga kebudayaan. Yang ketiga yaitu konflik antar kelas-kelas sosial, di mana konflik ini pada umumnya terjadi akibat perbedaan kepentingan. Salah satu contohnya yaitu konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Yang keempat yaitu konflik politik, di mana konflik politik ini terjadi akibat perbedaan kepentingan dan juga tujuan-tujuan politik seseorang ataupun kelompok. Yang kelima yaitu konflik internasional. Pada umumnya konflik internasional ini terjadi akibat perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh kepada kedaulatan negara tersebut. Salah satu contoh konflik yang ada di sekolah yaitu perundungan, di mana perundungan ini dapat mengancam perkembangan anak baik secara mental maupun secara fisik. Materi selanjutnya yaitu akar atau sebab terjadinya konflik. Yang pertama perbedaan individu, yang kedua perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang keempat perbedaan sosial. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial. Yang pertama ada konsiliasi, yang kedua ada mediasi, yang ketiga arbitrasi, dan yang keempat transformasi konflik. Materi yang selanjutnya yaitu peran mediasi atau pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yaitu adanya mediasi. Mediasi ini adalah upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau yang biasa juga disebut dengan mediator. 5 syarat seseorang untuk menjadi mediator. Yang pertama adil dan bertanggung jawab, yang kedua mampu bekerja sama dengan baik, yang ketiga memiliki sikap menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, yang keempat memiliki keinginan berbagi dan ikut merasakan, yang kelima melihat dan memfokuskan diri pada persoalan bukan pada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.